1,7 juta honorer target Desember 2024 semua dapat NIP yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait penyelesaian tenaga honorer. Nah, kita mendapatkan informasi update bahwa untuk pendaftaran CPNS ya, ingat CPNS maupun P3K ya. P3K katanya dipermudah. Apakah demikian? Nah, nanti kita simak informasinya. Dan yang tidak kalah menarik teman-teman ya, terkait dengan terkait dengan SSCASN teman-teman ya. Nah, SSCASN sekarang atau hari ini itu sudah bukan lagi tentang untuk Papua teman-teman ya, bukan lagi Papua. Sebagaimana di video admin beberapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu itu dikhususkan untuk Papua. Nah, untuk SSCASN sekarang itu sudah 2024. Nah, nanti kita cek bersama-sama. Nah, teman-teman, jika kita mengetik misalnya seperti ini sscsn.bkn.go.id, terus kita buka di bagian ini ya, ini sistem SSCSN nasional. Oke, kita misalnya klik. Oke, kita tunggu sejenak. Nah, oke. Nah, kita klik saja oke. Nah, kita akan diarahkan ke sistem seleksi CSN tahun 2021. Nah, teman-teman, kita akan diarahkan ke sistem SSC tahun 2021 sebagaimana di video admin sebelumnya. Jika kita menggunakan portal sscsn.bkn.go.id. Nah, ini ya, ini untuk Papua. Nah, jika kita menggunakan dengan teks yang berbeda, nah, jika kita hanya menggunakan di sini misalnya SSCASN, maka kita akan melihat tampilan barunya. Oke, teman-teman ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia teman-teman ya. Akan muncul pendaftaran akun SSCASN dan di sini juga sistem SSCASN tahun 2024. Jelas ya. Kita bisa buka yang atas atau yang di bagian bawah itu sama saja. Oke. Nah, kita klik oke. Nah, jelas teman-teman ya. Nah, kita akan melihat di sini sistem seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024. Oke. Ini tahun 2024, jelas ya. Selanjutnya jika kita klik bagian portalnya, nah kita akan lihat. Nah, ini halaman tidak berfungsi. Kenapa di bagian portal atau bagian berandanya tidak muncul? Karena memang sebenarnya pendaftarannya belum dibuka, teman-teman ya. Pendaftarannya belum dibuka. Sekalipun kita klik muat ulang, itu sama teman-teman ya. Kenapa kita langsung diarahkan ke sini? Kenapa kita diarahkan ke sini, ke bagian ini? Ini sebenarnya teman-teman ya, bukan untuk pendaftaran. Ini hanya uji coba. Teman-teman bisa lihat di bagian atas sini, ini ada training daftar sscsn.bkn.go.id. Jadi teman-teman, untuk portal SSCSN bisa dibuka di bagian login, namun di bagian portalnya itu belum. Ini hanya training teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan terkecoh atau keliru. Kalau ingin mencoba-coba bisa teman-teman ya, asal menggunakan kata kunci SSCSN, tidak menggunakan dengan .bkn.go.id. Oke, ini yang pertama terkait portal SSCSN tahun 2024. Selanjutnya kita mendapatkan informasi di hari ini bahwa permudah akses ya pendaftaran CPNS 2024 dan P3K honorer jangan gagal. Nah, ini informasi terbaru. Kita coba scroll. Pemerintah diminta mempermudah akses pendaftaran CPNS dan P3K. Jadi ini ada 2. Jangan sampai honorer gagal karena masalah teknis. Ketua DPD Aliansi Honorer Nasional Provinsi Riau Eko Wibowo mengatakan setiap kali pengadaan PNS dan P3K selalu ada kendala teknis. Belum lagi persyaratan administrasi yang dibuat panitia instansi ternyata menjadi penghalang untuk honorer masuk ke tahapan seleksi berikutnya, yaitu kalau kalau CPNS SKD, kalau P3K itu tes kompetensi. Karena kalau gagal administrasi
sudah selesai teman-teman ya. Banyak honorer tidak bisa ikut seleksi kompetensi karena sudah gagal saat seleksi administrasi, bahkan pendaftaran. Bagaimana bisa menjadi ASN P3K lanjutnya jika aksesnya dipersulit, padahal pengadaan P3K diprioritaskan untuk honorer? Nah, ini katanya untuk honorer tapi kok bagian administrasi saja dipersulit. Nah, ini betul juga teman-teman ya. Dia mencontohkan, seleksi P3K 2023 cukup banyak honorer yang tidak bisa mendaftar karena terganjal oleh persyaratan administrasi. Nah, ini juga ada minta dokumen ini, dokumen itu, teman-teman ya. Sangat membuat peserta itu merasa berat untuk memenuhi persyaratan administrasinya. Jika belum bertempur sudah kalah dahulu karena syarat administrasi sulit. Persyaratan administrasi yang sulit itu terutama untuk formasi P3K teknis. Tenaga kependidikan tidak bisa melamar karena formasinya tidak ada dan ijazahnya. Nah, itu teman-teman salah satunya. Oleh karena itu, Ketua DPD Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia Tendik ini meminta pemerintah tidak membuat sulit honorer saat melakukan pendaftaran, baik sebenarnya untuk CPNS maupun P3K. Ini hal baik teman-teman ya. Jangan ada lagi timbul masalah ketika pembukaan pendaftaran P3K 2024 terhadap honorer, sehingga ujung-ujungnya mereka gagal lagi dalam seleksi P3K 2024. Harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya, karena sebenarnya seleksi P3K maupun CPNS 2024 itu harus menjadi bagian daripada hasil evaluasi dari tahun sebelumnya. Harus menjadi bagian evaluasi teman-teman ya. Karena memang tujuannya untuk menyelesaikan tenaga honorer kalau P3K. Seleksi P3K 2024 harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pastikan panitia seleksi nasional, Panselda atau panitia seleksi daerah dan panitia instansi saling berkoordinasi agar guru honorer dan tendik terakomodasi menjadi ASN P3K. Amin teman-teman ya. Nah, semoga apa yang ada di video ini sampai kepada pemerintah, rekan-rekan tidak dipersulit lagi sehingga betul-betul bisa menjadi ASN P3K. Nah, kita bisa juga dengarkan pernyataan atau penjelasan dari Bapak Mardani Alisera dari fraksi PKS yang juga betul-betul getol dalam memperjuangkan honorer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, PP Undang-Undang ASN sudah keluar. 1,7 juta honorer siap untuk ditampung. Insya Allah target Desember 2024 semua dapat NIP yang sudah terdaftar bisa mulai prosesnya. Ayo cermati dan kawal bersama-sama. Honorer adalah pejuang bagi bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.